Ibu-ibu, untuk berikutnya apa? Ibu foto sebelah sih. Oh gitu. Ustadzanya minta langsung mulai dulu Bu, nanti baru session foto lagi. Ganti meja. Sebentar. Iya, saya ikut kursinya nunggu Ustadzah. Bapak-bapak minta tolong kursi. Nggih. Ustazah perlu meja apa kursi? Kursi aja. Kursi mawon, Pak. Kursi kemawon nggih. Sebentar. Enggak mau. Pakai meja, Mbak? Betul? Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara inti Bu nggih, safari dakwah yang akan disampaikan oleh Bunda Astri Ivo dari Jakarta. Semoga nanti apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita menjadikan lebih baik ke depannya. Kepada beliaunya Ustadzah Astri Ivo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, heboh ya kita foto-fotonya ya. Heboh ya Bunda ya. Yang saya cintai para ulama, para ustazah, asatiza, murabiyah, bunda-bunda saleha, yang semua insya Allah kita disayang sama Allah. Panitia yang sudah berusaha payah, sudah 3 hari 3 malam nggak tidur loh, agar acara sukses terlaksana. Ustadz Aam dan jajarannya dari Daku Surabaya yang memfasilitasi menjembatani ukhuwah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amal ba'du. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bunda, mari sama-sama kita luruskan niat. Loh, foto-foto itu nggak penting loh. Nggak penting foto-foto itu. Yang penting kita tuh datang kajian dapat ilmu. Yang penting kita ditolong sama Allah supaya bisa mengamalkan ilmu. Kecuali kalau lagi liburan, lagi temu kangen, ya lagi arisan, foto-foto mesti. Saya juga ibu-ibu senang foto. Tapi kalau kita di kajian ilmu itu ada adabnya Ibu. Ada adab menuntut ilmu. Kenapa banyak orang ngaji? Kalau mungkin Ibu pernah lihat ya, orang kok makin sering ngaji kok nggak berubah-berubah ya gitu. Itu salah satunya dia tidak memuliakan ilmu. Kalau tidak dimuliakan ilmunya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Cuman tahu aja, la targhab walakal jannah. Jangan marah, tempatmu di surga. Tahu, ngerti, tapi nggak diamalin, tetap aja marah. Kenapa? Gak bermanfaat ilmunya. Maka kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Rob, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu cuma datang, duduk, manggut-manggut terus lupa. Di Indonesia ini Bu, negeri yang paling banyak pengajiannya di dunia. Negeri yang paling banyak umat Islam di dunia, tapi negeri yang paling tinggi tingkat pornografinya dan paling tinggi tingkat koruptornya.
Jadi ada yang salah dengan pengajian-pengajian yang didatangi. Kalau tidak lurus niatnya hanya mengharap wajah Allah. Tentu saja saya juga kalau ngaji datang ke kajian melihat guru-guru yang kami datangi. Tapi bukan buat selfie. Buat selfie nanti kalau ada acara-acara yang lain. Karena kita duduk di kajian ilmu ini Ibu, bukan duduk di masjid. Kalau kita lurus niatnya mengharap wajah Allah, kita itu duduk di Raudatul Jannah. Kita duduk tuh di taman-taman surga, karena taman-taman surga itu kajian-kajian ilmu. Jadi mari kita luruskan niat kita, yang lain gak penting. Yang penting Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Dan gak cukup pakai amin, pakai amal. Langsung diamalin. Karena iman kalau gak pakai amal ya jadi tidak manfaatnya. Banyak orang tahu ya. Misalnya ketika ada mungkin ustadz atau ustazah minta bangun ibu, bangun maju-maju supaya yang lain nggak, yang di belakang nggak. Tapi yang di depan tuh ya maju-maju udah pewek gitu, maju tapi nggak mau maju. Padahal itu di dalam Al-Quran. Barang siapa yang memberikan kelapangan tempat buat saudaranya, Allah akan lapangkan tempatnya di surga. Itu dalam Al-Quran itu. Tapi berapa banyak orang yang udah nyender, udah dapat tempat yang enak, pewek, mager. Ya biarin aja yang datang duduk di luar ya terserah, yang lain ke dempet-dempet terserah, yang penting saya mah udah enak. Siapa sudah datangnya siangan gitu. Padahal siapa tahu ada uzur. Cari 1000 uzur agar kita tuh bisa mengerti saudara kita. Kalau kita mau dimengerti. Jangan seuzon, jangan menilai. Karena kita juga jauh dari sempurna. Dan nanti suatu saat mungkin kita banyak uzurnya, belum jemput anak, makanan belum selesai, lagi habis jemur pakaian, jadi datangnya terlambat, dapatnya di belakang sana. Tapi kalau dia niatnya lurus, hanya mengharap wajah Allah, itu dapat ilmunya. Daripada yang duduk paling pertama datang, tapi kerjanya selfie-selfie. Ini kita nggak ngomong tentang orang lain Ibu. Ini kita ngomong tentang saya, tentang kita, tentang aku, bukan kamu. Jadi kalau kita dengar ayat atau hadis, jangan mikirin orang lain. Mestinya suami saya denger nih. Ini mestinya tetangga saya ikut nih, biar dia denger nih. Ini mestinya anak saya denger nih. Enggak, ayat, hadis yang kita dapat itu untuk kita. Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Nanti kalau kita amalkan, orang lain merasakan. Kalau dirasakan, itu namanya dakwah bilhal. Kita ngajak orang untuk berbuat amal yang sama. Jadi sayang kalau datang ke pengajian nggak dapat ilmu apa-apa, cuma dapat ditanya tadi pengajian apa ya, nggak tahu dia, pokoknya datang Bunda Asri loh, gitu. Kajiannya ilmunya nggak dapat, sayang. Padahal setiap langkah yang kita tempuh ketika keluar rumah, kalau niatnya hanya mengharap wajah Allah, itu setiap langkah menggugurkan dosa, menghapus kesalahan. Allah karuniakan kepada kita naungan malaikat dan disebut-sebut nama kita di hadapan makhluk yang mulia itu malaikat. Tapi kalau niatnya lurus, kalau niatnya masih bengkok, boleh diluruskan. Allah Al-Muhsin, Allah Maha Baik. Jadi bisa diluruskan. Sehingga nanti kajian-kajian ilmunya kita terampil. Nggak lagi lihat orang, menilai orang, nggak lagi duduk tuh nggak mau diatur. Datang pakai baju yang bagus, udah pakai bajunya bagus, rapi, mandi, nggak bau keringet. Karena ada orang yang semangatnya tinggi, giroh tinggi, tapi ilmunya kurang, nggak mau pakai parfum, karena kalau pakai parfum itu bisa berzina kalau dicium oleh orang lain. Iya, nggak usah pakai parfum, tapi jaga kebersihan diri, pakai kolon, ya pakai deo, supaya apa? Yang di sebelah kita tuh nggak pusing. Bukan pusing mikirin ilmunya yang banyak, tapi pusing sebelahnya bau asam. Jadi itu salah satu kezoliman, kita membuat orang lain gak nyaman. Niatnya lurus, tapi ilmunya kurang. Makanya setiap ibadah, pertama sekali Allah ajarkan kita apa, Bu? Allah perintahkan kepada kita apa? Perintah Allah pertama apa? Iqra,
Jadi Iqra ini bukan bacalah, tapi lewat membaca kita dapat ilmu, kita dapat pemahaman. Kalau kita baca nggak dapat ilmu, dapat pahalanya. Tapi karena kita ini pendosa, manusia itu tempatnya salah, banyak khilafnya. Kullu bani Adam khoto, tapi wa khairu khoto at-tawabin. Anak cucu Adam itu tempatnya salah, nggak ada yang maksum, semua penuh dosa. Tapi yang terbaik dari yang suka bersalah itu yang segera mensucikan diri, segera bertaubat. Ya deh, mulai sekarang saya ngaji lurus deh. Bismillah, yang penting Allah kasih saya ilmu dan saya dimampukan Allah mengamalkan ilmu. Ada orang catatannya tebel bu, pakai garis bawah merah, pakai stabilo, tapi nggak diamalin. Dipinjam buku catatannya nggak boleh, dikasih pinjam boleh, cobek dikit ngambek. Ya, tapi kan orang kan nggak akan sengaja dong untuk menyusahkan. Ya, jadi ini tantangan, ngaji langsung diamalin, supaya Allah mampukan kita punya kemampuan untuk mengamalkan. Karena yang hari ini kita bahas itu satu hal yang tidak mudah. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita lewat maulid ini, Allah mengajarin kita bagaimana caranya kita bisa menghidupkan keteladanan atau sunnah-sunnah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan ayatnya semua sudah hafal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi jangan titik di situ. Sudah ada keteladanan, contoh yang terbaik pada diri Rasulullah. Tapi kenapa tidak semua umatnya bisa menghidupkan sunnah-sunnah, tidak bisa menghidupkan keteladanan yang ada pada diri Rasulullah? Karena harus ada 3 syarat dalam kehidupannya. Liman kana yarjulaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Teladannya, contoh terbaiknya sudah ada, sudah dilihat oleh para sahabat, didengar oleh kita, dipelajari oleh kita. Tapi kenapa tidak bisa diamalkan? Karena tujuan kehidupannya bukan mencari rahmat Allah. Orang yang hidupnya hanya mencari rahmat Allah, liman kana yarjulaha, yang bisa menghidupkan atau mencontoh keteladanan yang ada pada diri Rasulullah. Ya, bagaimana mungkin kita mau memaafkan, mau memberi, mau berbuat kebaikan kalau niatnya karena makhluk. Demikian juga dalam pernikahan. Kalau kita menjadi istri, berbakti sama suami supaya suami sayang sama kita, nah itu patah hati yang disengaja namanya. Karena bergantung kepada makhluk. Padahal menikah itu menyempurnakan setengah dari agama kita. Jadi kita tinggal menyempurnakan setengah yang lainnya aja. Dulu saya pun menikah karena makhluk. Tapi niat pernikahan itu landasan hukumnya karena Allah. Ya iyalah bu, kalau ngelihat suami dulu, kalau kita nggak ada getaran ya gimana mau menikah? Ya kan? Tapi niat menikah itu bukan supaya hartanya banyak, anaknya banyak, cucunya banyak, bukan. Niat menikah itu lillah, ibadah. Kalau niatnya lurus, caranya baik, hasilnya baik. Dan gak harus lapang, rumahnya gak harus seluas masjid ini. Rumah Rasulullah SAW itu cuma 20 kuadrat meter, sedikit, cuman tidak sampai sepertiganya masjid ini. Rumah yang sempit tapi mampu melapangkan hati setiap penghuninya. Berapa banyak orang punya rumah sebesar masjid ini, tapi penghuninya hatinya sempit. Anak-anaknya nggak betah di rumah. Kenapa? Di rumahnya gaduh. Cepetan nanti terlambat, cepat mana PR, cepetan nanti terlambat, cepat. Gaduh, setiap pagi gaduh. Ini rumah kita, nggak usah mikir rumah orang lain. Ini tentang kita, ini ngomongin tentang kita hari ini. Jangan mikir-mikir orang lain, ini rumah kita gaduh atau enggak, gitu aja udah.
mukanya tuh berseri-seri semuanya. Walaupun nggak ada makanan di rumah, suatu saat Rasulullah itu buka di mejanya, oh nggak ada makanan. Kata ibunda kita Ummu Aisyah dan Huma, wahai Rasulullah, nggak ada satupun yang buat dimasak. Nggak ngomel, nggak marah. Bukan gimana sih Bu, nggak bisa ngatur orang belanja ya, nggak gitu. Tapi apa kata Nabi? Oh kalau gitu saya puasa. Hari ini tanggal 14 apa hari ini? 13, 14 kan? Bukan Oktober. Berapa? 13 atau 14? Pada puasa saum Ayyamul Bid kan? Niatnya 2 lagi. Sengaja puasa Senin Kamis, sengaja puasa Ayyamul Bid. Itu tiap bulan semua amal-amal kita itu naik ke buku catatan amal kita di langit, di Lauh Mahfuz. Jadi kata Nabi SAW, aku senang kalau amal catatanku naik, aku dalam keadaan puasa. Itu sunnah. Jadi sekarang yang nggak puasa ada uzur, ya mungkin sakit ya toh, lagi kurang sehat, atau lagi safar nggak tinggal di Surabaya, ya atau lagi ada kegiatan lain. Tapi kalau kita sehat, nggak ada uzurnya, lagi nggak safar, ya kalau datang ke maulid maksudnya apa? Kan untuk mencontoh keteladanan yang ada pada diri Rasulullah. Kalau kita datang ke maulid nggak mencontoh yang disunahkan Rasulullah, lah gunanya apa datang ke maulid? Gitu aja simpelnya. Kalau sekarang yang nggak ada uzurnya nggak puasa, terus manfaat maulidnya apa? Kecuali tadi ya ada 3, ada uzur, ada sakit atau ada safar. Tapi selain itu nggak ada, terus dia nggak puasa, lah piye? Kalau wajib kan dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Tapi kalau sunnah dikerjakan mendapat, ditinggalkan benar, nggak apa-apa, nggak rugi. Ibu tahu nggak, yang nggak sholat sunnah fajar 2 rakaat tadi pagi, dia nggak dapat emas sebanyak gunung Uhud. Itu besarnya, luasnya 7,5 kilo, bukan kilogram, kilometer. Yang nggak sholat, ya nggak dapat. Nggak dosa, tapi nggak dapat. Rugi atau enggak? Itu sunnah. Karena sunnah menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Sudah 30 hari nanti Allah perintahkan kepada kita puasa Ramadan, tapi Allah minta lagi 6 hari. Kalau orang yang nggak punya ilmu, orang yang nggak mau mencontoh yang dicontohkan Rasulullah, ya ngapain udah 30 hari? Padahal 6 hari itu Allah janjikan berikan kepada kita pahala puasa wajib 360 hari. Bayangin, kita puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, tapi kalau sudah selesai 30 hari Ramadan, dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, Allah kasih kita pahala 360 hari pahala puasa wajib. Bayangkan kalau kita puasa setahun penuh kan susah ya, susah. Tapi Allah kasih kemudahan, itu sunnah. Yang nggak dapet, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi rugi besar. Kapan lagi puasa sepanjang tahun? Yang hari ini nggak puasa, nanti sore amal catatan kita naik ke buku catatan amal kita di langit. Tapi dalam keadaan tidak puasa, ya nggak apa-apa sih, cuma ruginya rugi besar. Coba ibu, misalnya ada pengumuman yang datang jam 9 teng, nggak boleh jam 9 kurang, nggak boleh jam 9:05, lewat 5, akan dapat hadiah haji dan umroh. Datang nggak ibu? Padahal belum tentu juga mabrur. Ini Allah janjikan kepada kita, gunung Uhud itu emas semua, dan orang-orang yang puasa itu disebut-sebut namanya oleh Allah. Dan setiap yang dia minta, Allah bilang apa? Puasa ini untukku. Gak dicatat sama malaikat munkar nakir.
Raqib dan Atid, bukan. Allah langsung. Apalagi kalau kita punya hajat, manusia itu kan banyak hajatnya ya. Allah ajarkan apa? Senin Kamis, Ayamul Bid. Bahkan yang 3 hari ini Rasulullah SAW tuh bilang wanti-wanti sama Abu Hurairah, jangan tinggalin setiap bulan itu. Kecuali tadi ada uzurnya. Sayang ibu, kalau kita datang ke maulid, tapi kita nggak ngidupin sunnah, saya buat apa datang? Mungkin datangnya karena makhluk, mungkin nggak enak sama ibu pengajian, ibu ketua majelis taklim, kan nggak enak di WWA terus, nanti ketemu di jalan nggak enak, gitu. Atau mungkin pengen ketemu saya, atau mungkin kepengen lagi dagangan, orang datang pas ngaji gitu, apa pas mau jual, niatnya itu bukan karena Allah, ya nggak dapet. Tapi kalau kita niatnya lurus karena Allah, semuanya itu dunia melayani kita, melayani kita. Kalau kita yakin. Penyakit hati yang paling bahaya apa Bu? Dengki, iri, yang lebih bahaya daripada itu semua, ragu sama Allah, ragu sama Al-Jabar, makanya sombong. Gini aja nggak bisa. Ragu sama Al-Adil, makanya iri, dengki, hasut. Kok dia dapat sih? Kok dia bisa? Orang yang hasut, yang iri, dia komplain sama keputusan Allah. Ahkamul Hakimin, yang memberikan keputusan yang terbaik, yang maha baik. Dia komplain, makanya iri, hasut. Ragu sama Ar-Razzaq, makanya pelit, medit, kikir. Dikumpul-kumpulin tuh uangnya. Buat apa? Buat bayar semesteran anaknya sekolah. Emang cukup? Enggak. Bukannya makin hari makin naik? Ya kan? Kalau anaknya 3, anaknya 6 gimana? Stres. Ngumpulin uang buat bayar sekolah. Padahal perintah Iqra itu perintah dari Allah. Kalau kita ingin ya dimudahkan, dibayarin tuh sekolah anak-anak kita, bayarin sekolah anak-anak di bumi. Itu kuncinya. Anak saya 3 Bu, yang satu ada di Swedia, negeri paling utara buminya Allah. Yang satu kuliahnya di Jepang, paling timur buminya Allah. Yang satu ada di UI, ada di Depok. Itu 2 anak-anak yang merantau, itu Allah semua yang bayarin kuliahnya. Karena kalau bayar sendiri itu berapa M ya Bu? 1 semester di Amerika tuh dia. Dan 1 M itu banyak itu. Tapi kalau kita mudahkan yang di bumi, cintai yang di bumi. Karena ibadah yang paling Allah cintai itu menyenangkan hati hamba-hambanya Allah. Makanya Rasulullah SAW dihadirkan ke tengah-tengah manusia bukan hanya untuk mengajarkan kita syahadat saja. Bukan hanya mengajarkan kita sholat, puasa, zakat, haji. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana punya akhlak yang mulia, akhlak yang terbaik, akhlak yang menyenangkan, yang meringankan, yang gemar menolong, yang gemar memberi. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Liman kana yarjula wal yaumil akhir, hidup yang hanya berorientasi kepada hari akhir, yang bisa menghidupkan keteladanan, menghidupkan sunnah. Rasulullah SAW tuh kalau disakiti, digosipin, difitnah, itu malah mendoakan. Suatu saat ketika ada orang yang suka meludahi Rasulullah, itu nggak ada hari itu. Rasulullah tanya, kemana si fulan? Lagi sakit. Oh, di mana rumahnya? Disamperin loh Bu. Bukan buat diceramahin, didoain. Kita jangan bilang itu kan Nabi, saya kan perempuan biasa. Kita bukan perempuan biasa. Ibu kalau perempuan biasa, kita nggak masuk surga. Nggak bisa masuk surga. Yang masuk surga itu hanya perempuan-perempuan bertakwa. Makanya banyak amal-amal Allah perintahkan kita la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Jadi orang yang beriman dipanggil ya ayyuhallazina amanu, ada perintahnya, misalnya puasa, ya. Outputnya apa? Hasilnya apa?
Bertakwa. Orang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu, itu hafal ayatnya. Orang yang bertakwa itu Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Rezeki itu bukan hanya uang, Ibu. Sehat, tidur yang nyenyak itu rezeki. Ada orang, Bu, bisa beli kasur itu puluhan juta, tebel, nikmat. Tapi tidurnya pakai obat tidur. Tapi ada orang yang tidurnya di alas tikar, tapi tidurnya enak, ngoroknya gitu, nyenyak, deep sleep itu. Karena tidur nyenyak itu rizki. Hati yang lapang, hati yang tenang itu rizki. Summa anzalnahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan. Jadi tenang itu nggak bisa punya uang yang banyak, nggak bisa hanya punya teman yang banyak, nggak bisa hanya punya suami, punya anak-anak. Tenang itu Allah yang turunkan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Kenapa? Karena kita semua ini peserta ujian, kita ini semua diuji. Ujiannya nggak banyak, kalau dikasih kelapangan, kesenangan, mampu nggak bersyukur. Jadi syukur itu nggak hanya memuji Allah, alhamdulillah ya sesuatu sehat. Tapi nikmat sehat dipakai taat, dipakai manfaat. Karena banyak maling-maling itu sehat nggak, Bu? Maling, begal, perampok, koruptor, itu sehat nggak? Sehat. Tapi sehatnya dipakai maksiat. Tapi ada yang diberikan kesempitan, kesakitan, justru dia sabar. Jadi kalimatnya itu nggak pernah kalimat yang buruk. Kalau lapang alhamdulillah, kalau sempit alhamdulillah ala kulli hal, nggak ada yang buruk. Tetap Allahnya dipuji. Kenapa? Karena sebagai peserta ujian kita nggak bisa milih soal-soalnya. Ya Allah jangan uji saya lewat istri ya, jangan uji saya lewat suami, nggak bisa. Nabiullah Nuh alaihissalam itu 5 manusia terbaik ulul azmi, bukannya sekedar nabi, bukannya sekedar rasul, tapi 5 manusia terbaik. Ujiannya apa? Istri sama anaknya. Apakah beliau gagal? Tidak. Karena gagal atau berhasilnya itu hanya mendapat keridhaan dari Allah. Kalau Abu Lahab itu istrinya kompak itu, anaknya banyak, cucu-cucunya banyak, bertaburan permata, bangsawan, disayang sama warganya, kompak sampai kakek nenek. Tapi kata Allah, tempatnya di neraka. Tabat yada abi lahabiu wata. Allah yang menginformasikan kepada kita. Makanya kan Rasulullah ngajarin kepada kita, kalau kita datang walimah, kekawinan, doanya apa? Selamat ya Jeng, semoga kompak sampai kakek nenek, banyak anak ya, cucu-cucu, begitu. Benar gak doanya? Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Doanya gimana? Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allah berikan keberkahan di waktu lapang, berkah, di waktu sempit, berkah, dan Allah kumpulkan kebaikan dari keduanya. Itu doanya. Jadi menikah itu enggak harus punya rumah yang luas. Karena ada rumah yang luas, istananya megah, harta berlimpah, bertahta, tapi namanya Fir'aun. Fir'aun itu laki-laki yang kaya raya, saking kayanya dia bilang dirinya Tuhan. Jadi jangan suka protes kalau ada suami yang nggak kaya, suami saya nggak kaya, malas lagi. Lah dulu yang minta siapa? Dulu dijodohin kayak Siti Nurbaya. Enggak toh? Pilihan kita sendiri toh? Ya udah terima. Mau pilihan sendiri kok, nggak ada yang maksa-maksa. Sekarang protes, rewel nih. Mengeluh aja gitu kan. Ya kalau rewel, mbok ya diantengin. Ya, sama suami itu Bu jangan galak-galak. Ya Allah, sayang sama suami ya Bu ya. Mandi Bu, di rumah mandi ya Bu. Jangan dijambak suaminya.
disiram pakai air panas. Habis sih bun, nggak bangun sok tahajud, bukannya bersyukur gitu. Dia bangun sih bangun, cuman kesel dia bu. Waktu saya takziah tuh bun ke saudara kita Mbak Ica, Allah yarham ya. Itu suaminya bu, Masya Allah muji-muji istrinya. Ya Allah saya bersyukur punya istri kayak Mbak Ica ini. Istri saya tuh Masya Allah baik, saya bersyukur punya dia. Saya langsung ingat hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Perempuan itu bu, kalau dia sholat 5 waktu. Dia menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Artinya bukan menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang ditegakkan yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat. Sholat 5 waktu bu, nggak pakai sholat sunnah, sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya. Dan ketika dia wafat, suaminya redo, maka kata Nabi SAW, dia boleh masuk surga lewat pintu mana yang dia suka. Saya langsung, ya Allah Ica, beruntungnya kamu. Saya tahu dia perempuan soleha, bertakwa, cerdas. Ya, kalau puasa dan sholat insya Allah menjaga kesuciannya, kita lihat itu jodohnya sampai maut yang memisahkan. Dan yang paling sukses, suaminya itu melihat, bersaksi bahwa dia istri yang soleha. Kita bisa dibilang seluruh dunia soleha, tapi kalau suami kita nggak redok bu, jangan harap mencium baunya surga. Jangan harap. Kita nggak tahu ya, mungkin suaminya Mbak Ica, mungkin ya, tidak suami yang ideal, tapi mereka bisa masuk surga sebelum masuk surga, yaitu di rumahnya. Baiti jannati, itu sekeping surga yang ada di muka bumi, itu rumah kita. Makanya lihat rumah kita ini baiti jannati atau baiti nari. Ada orang yang kalau ngeliat rumah tetangga aja, rumah sendiri nggak pernah dilihat. Ya, berharap suaminya lebih baik, tapi dia tidak mau memperbaiki diri. Ya piye? Kepengen anak-anak jadi soleha, tapi nggak jadi teladan, nggak jadi qudwah hasanah, nggak jadi murabiyah, nggak jadi madrasah buat anak-anaknya. Oh udah kok saya kirim ke pesantren, nggak bisa ekspor tanggung jawab. Nanti yang ditanya bukan kiainya, yang ditanya kita. Allah berikan kita amanah, Allah percaya sama kita. Malah dititipin sama orang. Ibu kalau punya cincin 3 karat berlian, ibu mau nggak titipin sama mbak? Mbak titip ya mbak ya, aku mau ke kantor dulu, jaga ya cincin saya jangan sampai hilang. Mau nggak? Coba kalau anak, berapa banyak anak-anak kita dititipin sama mbaknya. Padahal itu amanah, itu investasi akhirat kita. Dan orang yang berorientasi kepada hari akhir, dia berbenah diri. Nanti ditanya sama Allah. Nanti kita nggak nanya bu, kita ditanya. Berapa banyak orang yang sudah menikah, ya, mungkin sudah 7 tahun, 5 tahun, mungkin belasan tahun, tapi belum dikasih kepercayaan sama Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Khalilur Rahman, itu 70 tahun berdoa bu, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, ya Rob, karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh. Ibu tahu nggak baru berapa tahun diijabah itu? 70 tahun ibu, 70 tahun baru diijabah sama Allah. Kurang soleh kayak apa Nabi Ibrahim? Itu istrinya Ibu Siti Sarah, rahimnya itu bukan sakit, bukan kelainan, tapi rusak itu. Makanya ketika malaikat Jibril datang memberikan kabar gembira, kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya di prank. Kayaknya ngeprank gue nih, udah tua, udah sepuh, orang rahimnya juga udah rusak, masa iya dapat ada ketawa. Kata malaikat Jibril, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Makanya Ishak itu artinya ketawa. Ketawa waktu malaikat Jibril bilang kamu akan dapat anak namanya Ishak, kamu akan dapat anak laki-laki yang akan menjadi nabi. Ketawa, orang udah nenek-nenek, makanya nenek-nenek hati-hati ya. Ibu ya siapa tahu kalau mau diuji sama Allah kan nggak bisa pilih ujiannya, ya kan? Pokoknya udah samina wa ata'na, Allah kasih
ilmu, Rasulullah mencontohkan, ikutin aja. Hasilnya bukan milik kita. Allah nggak pernah ngancem, awas ya kalau nggak jadi anak-anak nggak soleh masuk neraka. Enggak. Kalau begitu Nabi Nuh masuk neraka dong. Tapi Allah wajibkan kita upaya, sungguh-sungguh. Allah wajibkan kita sa'i. Apa sa'i? Berusaha. Kalau lagi kecil itu legal fikihnya lagi umroh mau lagi haji. Sa'i itu sungguh-sungguh. Lihat bagaimana Ibu Siti Hajar mencontohkan perempuan yang mulia, soleha, akidahnya kokoh, akhlaknya mulia. Diuji Ibu, ditempatkan bukan di Surabaya, di Baka nggak ada manusia, nggak ada gedung, nggak ada pohon, nggak ada air Bu, yang ada cuma batu. Nggak berpenghuni, ditinggalin sama suaminya. Bayangin kayak gimana tuh. Tapi apa kata perempuan mulia ini? Apakah ini perintah Allah? Dan suaminya menjawab, iya ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Itu orang yang berorientasi kepada hari akhir. Tapi nggak kayak sinetron, ya Allah, apa maksud memberikan cobaan ini kepada aku? Nggak begitu. Sa'i, lihat di sofa, kayaknya ada air. Sofa itu artinya harapan. Naik ke bukit, sofa, ternyata nggak ada. Kecewa nggak? Nggak pernah kecewa dengan takdirnya Allah. Lagi di Marwah kayaknya ada, di Marwah tuh kayaknya ada air tuh. Kan ada fata morgana kalau di padang pasir. Ternyata di sofa di Marwah juga nggak ada. Kecewa nggak? Enggak, lanjut usaha Bu. Jadi usaha itu sampai Allah turunkan pertolongan. Ibu Hajar tuh udah ngedabruk. Apa bahasa Jawanya ngedabruk? Jatuh, kedabruk gitu. Oh jatuh, itu bahasa Jawa ya? Bahasa Indonesia itu jatuh. Tibo. Sampai tibo. Udah gak sanggup lagi, udah 7 kali ke sofa, ke Marwah, ke sofa, gak punya lagi daya upaya. Udah gak punya tenaga. Maka Allah kirimkan Jibril memberikan zam-zam. Di mana? Di sofa? Bukan. Di Marwah? Bukan. Di kakinya Ismail. Karena Ismail yang membutuhkan air. Itu orang yang yakin. Kalau orang ragu, kayaknya gak mungkin deh. Itu padang pasir. Mana mungkin ada air. Gak mungkin deh. Kan gitu, udah pindah aja deh. Enggak. Tinggalkan keluargamu dibakah. Ya dibakah. Gak ada air. Cari. Gak ketemu. Cari sampai ketemu, nggak ketemu, maka Allah kirimkan Jibril. Diabadikan tuh Bu. Makanya nanti insya Allah Ramadan tuh itikaf yuk. Mau ya? Jangan cuma mau, yakin, hakul yakin, bismillah gitu loh. Kalau iya mau tapi nggak ada usahanya, piye? Minta sama Allah, minta sama ya Rob. Saya tuh mintanya dari tahun lalu. Saya punya geng ibu-ibu iktikaf namanya. Karena kan saya udah gak punya suami, jadi boleh sampai waktu suruk. Kalau dulu kan waktu punya suami, kita sahurnya di rumah, jadi iktikaf sampai sahur. Tapi karena sekarang sendiri, jadinya iktikaf itu dari habis taraweh sampai suruk, sampai terang-berang baru pulang. Terus hari terakhir kita foto-fotoan, kan ibu-ibu foto-fotoan ya. Kita foto-fotoan terus gini, bismillah yuk tahun depan kita itikafnya di Masjidil Haram. Amin, amin. Sekarang lagi pada nyari-nyari itu travel murah yang mana ya? Ini di mana lagi lihat-lihat yang mana. Terus qadarullah itu ada satu travel bilang, Bunda kita collab aja, kita collab, biasa kan di IG collab ya. Ini di Masjidil Haram collab. Ya, mau nggak? Minta sama siapa? Benar ya,
Jangan minta sama suaminya pusing nanti. Itu kan mahal kayak haji itu harganya kan gitu ya. Itu bisa 50 juta itu. Tapi apa yang gak mungkin buat Allah Ibu? Hakul yakin. Terus apa? Jadi istri bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tetangga saya Bu, udah beli tiket mau pergi ke Amerika sama suaminya sama anaknya bertiga. Anaknya tuh mau ada pertunjukan di New York. Qadarullah itu suaminya sebulan sebelumnya wafat. Itu sahabatnya dibilang, kamu temenin aku yuk. Temeninnya bukan ke Jakarta Bu, ke New York. Emang dia mikir tuh mau ke Amerika, belum pernah loh temannya itu ke Amerika mungkin. Tapi apa yang gak mungkin bagi Allah? Hakul yakin sama Allah. Usahanya apa? Jadi perempuan bertakwa. Itu usaha. Itu usaha yang paling maksimal. Amalin. Yang ketiga, wa zakarallaha katsira. Ingat Allah tuh dengan ingatan yang banyak. Ingatnya di hati, di lisan, di perbuatan. Karena ada orang yang lisannya ngucap istighfar, astagfirullahaladzim, tapi gosip. Ini bukan ngomongin orang ya, ini astagfirullahaladzim ya, ini astagfirullahaladzim. Itu gosip. Itu gosip. Kalau gosip itu setengahnya fitnah. Kalau gibah itu semuanya benar. Itu Bunda Asih ternyata orangnya kecil loh. Benar nggak? Benar, tapi itu gibah. Gibah itu kenyataan Ibu. Atau misalnya kita udah lama gak ketemu teman SD Reoni, ternyata orangnya sekarang dia gendut loh. Beneran gendut. Tapi itu gibah. Dosanya sama seperti dia berzina dengan ayah kandungnya. Jadi Ibu, jadi orang bertakwa itu harus punya ilmu, tahu ciri-cirinya itu seperti apa. Kita nggak bisa bilang ini Bu, saya bertakwa loh, saya dari kecil udah ngaji Bu. Nggak bisa. Banyak orang yang dari kecil ngaji tapi tempatnya di neraka. Orang sholat yang dia lalai, tempatnya di mana? Fawailul lil neraka wail. Neraka wail. Kalau orang bilang masa iya sih orang sholat kok di neraka? Lah Allah yang bilang. Yang bilang yang punya neraka. Yang punya surga. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, dia nggak ngerti akan sholatnya, dia lalai, dia nggak memberikan makan kepada fakir miskin, anak yatim, dikasih makan disantunnya cuma pada bulan Muharram doang. 11 bulan kemudian puasa tuh anak yatim. Ingat sama Allah, itu ingat perintah dan larangan. Kalau kita punya 3 hal ini, baru kita bisa mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah dan keteladanan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kalau enggak ada 3 ini, sulit, mustahil. Orang yang hidupnya mencari rahmat Allah, hidupnya selalu berorientasi kepada hari akhir. Kalau Al-Imam Hasan Al-Basri itu digosipin orang Bu, dipanggil muridnya, coba kirimin kurma 1 piring besar. Kata muridnya, wah Syekh, dia kan habis ngomongin Anda, dia gak lagi ngejelek-jelekin Anda. Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri? Dia lagi berbuat baik kepada aku. Dia lagi kirimin aku pahala. Itu orang yang berorientasi kepada akhir, yang diingat janji-janjinya Allah. Ya, zikrullah bukan zikrunas. Kalau zikrunas, hati tuh kayak ada mesin giling ya, penuh. Kalau kita zikrullah, lihat suami, kita berdamai dengan kekurangannya. Sehingga suami berdamai dengan kekurangan kita yang banyak ini. Banyak gak kekurangan kita buat jadi istri? Banyak banget. Itu kalau suami kita gak redo, sulit itu masuk surga Ibu. Dan redaksi hadisnya bukan suami kayak gimana dulu, enggak. Suami kayak Fir'aun, itu tidak menghalangi Asiyah binti Muzahim menjadi manusia perempuan yang paling utama masuk surga. Bahkan beliau itu sebelum wafat Bu, udah ngelihat istananya di surga. Gimana gak senyum? Tuh Fir'aun bingung, ini istri saya udah saya siksa, udah saya zolimi, dilempar dari tebing yang tinggi Bu, mau dilempar dari jurang. Pas dilihat, senyum istrinya. Kenapa? Allah sudah buka hijabnya.
ini istanamu di surga. Entar lagi kamu sampai di sini. Ya gimana nggak senyum? Istana di Surabaya seneng, apalagi istana di surga. Ya ketawa lebar dong. Ya Allah cepetan pengen sampai. Dan selalu mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Jadi maulid itu bisa bermanfaat kalau kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sholatnya, Masya Allah, sholatnya sholat rawatib, jangan hanya sholat wajib. Puasanya, jangan hanya puasa wajib, tapi puasa sunnah. Kata Nabi SAW, kalau umatku itu tahu keutamaan Ramadan, maka pasti umatku pengen tiap tahun, tiap bulan itu Ramadan. Makanya Allah kasih puasa 6 hari Syawal. Makanya Allah kasih puasa Senin Kamis. Kenapa? Allah kasih buka kesempatan bagi orang-orang yang mau menghidupkan sunnah. Ini sunnah. Bukan sunnah doang. Sunnah. Gak pakai doang. Yang akan meningkatkan derajat kita. Nah, kita nggak bisa bilang saya bertakwa loh, saya rajin puasa. Enggak, karena ada kata Nabi, sungguh rugi orang yang ketemu bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan. Nggak dapat ampunan. Jadi cirinya siapa orang yang bertakwa? Di dalam surat Ali Imran ayat 134. Allazina yunfiquna fis-sara wad-dara wal kaziminal ghaiz wal afinan aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu dia berinfak bukannya di waktu lapang tapi juga di waktu sempit. Kata Asma binti Abu Bakar, kalau sedekah jangan tunggu punya uang. Apalagi dari dalam kan ada keinginan-keinginan yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa ma'amaratum bisu illa marahimarabi. Sesungguhnya nafsu selalu ngajak kepada kemungkaran kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Nafsu bangun pagi, nafsu puasa, nafsu sedekah. Kenapa? Ini yang saya bawa mati. Kalau para tabiin tuh Bu, kalau ada orang minta uang, minta bantuan, dia senang. Hartaku dibawa tanpa upah. Karena harta nanti akan datang kepada kita Bu, yang kita titipi. Harta bisa dibawa mati gak Bu? Bisa. Titipin anak yatim, fakir miskin. Minumnya tangan kanan. Kalau minumnya tangan kiri nggak sunnah. Pinjam Bu, aquanya Bu. Ibu kalau minum aqua nih, aqua sih, boykot ya. Cheers. Buka kan gini. Terus minumnya gimana? Gini. Ini kiri. Kalau dioper kan repot kan? Orang lagi ngaji kok oper-operan. Jadi gimana? Ditumpal. Didorong. Repot. Masa repot sih? Gak repot. Kenapa? Karena kita gak kasih minum iblis yang menggoda kita lewat aliran darah. Jadi dia ikut makan, ikut minum tuh kalau kita pakai tangan kiri. Anak saya tuh kidal Bu yang paling kecil. Saya latih dia makan minum tangan kanan. Awal-awalnya tuh waktu TK 2 tangan Bu, karena yang kiri yang kerak, yang kuat. Jadi makannya gini. Kidal dia. Tapi dilatih. Kenapa? Karena ini sunnah. Dan sunnah itu mengandung hikmah. Gak mungkin sunnah itu nyusahin, enggak. Tapi perlu perjuangan. Bangun malam dulu perjuangan, enggak? Kan dipaksakan kan? Pasang weker toh, minta dibantu. Dipaksakan. Amal soleh itu dipaksakan. Jangan tunggu ikhlas. Kenapa? Karena kita tidak lahir dalam keadaan soleha. Kita dikasih fitrah dan dikasih pilihan. Mau iman? Hendaklah engkau beriman. Al-haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tapi kalau engkau ingin kufur, engkau kafir pada ayat-ayatku, silahkan kalian kafir. Biarkan kalian kafir. Jadi Allah kasih kita keputusan, kasih kita kebebasan, bukan keputusan, kebebasan untuk memilih. Kalau nurut, taat, tempatnya surga. Kalau nggak nurut, kufur, tempatnya neraka. Samonggo dipilih. Pilihnya pakai apa? Pakai iman dan amal
soleh, bukan amal salah. Karena ada yang tahajud tiap malam, tapi lisannya suka menyakiti hati tetangganya. Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Padahal ahlul tahajud. Jadi al ilmu qoblal amal, berilmu baru beramal. Jadi orang yang bertakwa itu siapa? Yang suka sedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Ciri keduanya, dia suka menahan marah, la targob walakal jannah. Ketiga, dia gemar memaafkan. Makanya nanti bulan-bulan Rajab, bulan Syaban nggak pernah kirim-kirim WA, tangan tidak bisa berjabat, muka tidak bisa bertatap, nggak perlu. Kenapa? Setiap salah udah dimaafin. Orang bertakwa itu Bu, gemar memaafkan, nggak kayak di sinetron, nggak ada maaf bagimu, nggak. Wallahu yuhibbul muqsidin. Allah cinta sama orang yang suka berbuat kebaikan. Ibu kalau yang bilang suami, senang nggak Bu? Aku cinta sama ibu. Senang nggak? Sama anak? Bun, aku sayang sama bunda. Senang nggak Bu? Gimana kalau yang bilang Allah? Wallahu yuhibbul muqsidin. Allah cinta sama orang yang suka berbuat kebaikan. Allah cinta ibu. Yang punya segalanya, yang punya suami kita, yang punya anak-anak kita, yang nanti ngumpulin kita di jannah. Di jannatu adan yadkhulunaha wa min solaha min abaihim wa min aswazihim wa min zuriyatihim. Nanti Allah kumpulin, Allah ketemuin lagi sama bapak-bapakmu, sama orang tuamu, sama nenek moyangmu yang kau sayang itu. Ya, nggak apa-apa sedih, tapi jangan lama-lama ya sedihnya ya. Kenapa? Nanti ketemu lagi sama suami, sama pasangan, sama anak-anak cucu keturunan kita, nanti ketemu lagi. Makanya nangisnya cuma 3 hari. Ya pasti nangis lah, kan cinta, bukan air mata protes, tapi air mata cinta. Rasulullah SAW tuh ketika anaknya wafat itu berlinang air matanya, sampai-sampai sahabat bilang, wahai Rasulullah, engkau kan kekasih Allah, engkau bisa minta sama Allah dicabut nih rasa sedihnya. Kata Rasul apa? Rasulullah SAW, ini air mata cinta. Hati kita hancur, air mata kita bercucur, tapi mulut cuman mengatakan apa yang buat Allah redho. Kenapa? Berorientasi kepada hari akhir, nanti ketemu lagi. Kalau kita bersabar, sabar dalam taat, sabar meninggalkan larangan, makanya nanti disambutnya bukan pakai rebana, ya, nggak pakai salawat, sambutnya pakai malaikat itu berjajar. Assalamualaikum bima sobartum. Selamat, kesejahteraan, keberkahan bagi orang-orang yang mau bersabar. Itu sabar tuh bukan gini, saya sudah sabar. Bukan. Itu sinetron. Sabar itu apa? Tangguh, tekun, teliti, tanggap. Itu sabar. Itu sabar. Sampai meraih pertolongan Allah. Karena Allah nggak akan bikin kita kasih ujian yang kita nggak sanggup, kayak susah banget, berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah kasih yang kita tidak sanggup. Jadi mana buktinya? Bukti kita kepengen jadi perempuan yang bertakwa. Jadi saya tuh bahagia banget diajak oleh Darul Quran pas PPPA di Surabaya ini untuk menjadi bagian kebaikan. Saya ingin menjadi dan ingin mengajak bunda-bunda semua menjadi wali santri. Jadi ibu asuh. Buat siapa? Buat anak-anak gak mampu, anak-anak yatim, anak-anak miskin. Mereka ingin menghafal Quran. Jadi mereka keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran, yang belajar Quran, yang menghafal Quran, yang mengajarkan Quran. Nanti ibu, mereka tuh setiap hari, anak-anak asuh kita setiap hari menghafal, bukan membaca, menghafal 4 lembar surat setiap malam. Dan mereka mendoakan kita, orang tua asuhnya. Bayangkan ibu, didoain sama ustadz aja, kan kita ngarep ya, ustadz doain anakku jadi anak soleh, lulus ujian gitu toh. Ini didoain sama keluarganya Allah. Mereka puasa Senin Kamis, yang hari ini Kamis ada uzurnya nggak puasa, tetap dapat pahala puasa. Dari mana? Dari anak asuhnya. Tiap malam mereka tahajud ibu, dan mereka tiap malam mendoakan kita.
Kalau mungkin kita pernah bablas, mungkin kecapean, nggak bangun tahajud, tetap dapat pahalanya. Dari mana? Dari anak-anak asuh kita. Ya, dan yang paling mewah apa Bu? Yang paling mewah itu ketika nanti mereka setelah 30 juz, mereka mengajarkan orang-orang tidak mampu lagi untuk belajar menghafal Quran. Itu kayaknya sulit kita capai ya. Kita ngajar orang tahsin aja udah bagus ya. Ini ngajar orang untuk ngafal Quran, bayangkan. Itu pahalanya buat kita semua para orang tua asuh. Jadi karena sekarang ini saya lihat sih uangnya udah pada habis nih mukanya memelas gitu sih. Tadi kan udah sorfak Bun, udah sedekah pagi ini, udah. Saya ingin ngajak Ibu untuk apa? Cicil dan angsur. Jadi kita tuh membantu, menafkahi, mendukung anak-anak asuh dengan dicicil. Misalnya kita ingin sebulan 500.000 sebulan selama setahun, bukan tiap tahun. Ya, jadi saya mau sebulan 500.000, boleh. Saya mau sebulan 300.000, boleh nggak? Boleh. Kita namanya berkomitmen, kita janji sama Allah. Tiba-tiba besok kita wafat, nggak jadi hutang karena bukan jual beli. Jadi nggak menyusahkan ahli waris kita. Ini murni kita istiqomah dalam kebaikan, dalam bersedekah. Karena istiqomah ini punya pahala tersendiri. Orang-orang yang mengucapkan Tuhan ya Allah dan dia beristiqomah, maka kata Allah dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-30, Allah berikan kita teman-temannya malaikat Ibu. Malaikat, bayangkan. Punya teman baik, kenal sama ulama aja Masya Allah bahagianya kayak apa tuh Bu? Nanya apa dijawab ya. Tapi ulama, ustadz punya dosa nggak? Pun. Gimana kalau teman kita yang nggak pernah dosa, memang diciptakan untuk taat. Karena malaikat tuh nggak ada nafsunya, nggak ada dosanya. Samina wa ata'na, itu doain kita. Kira-kira dijawab nggak? Masya Allah. Jadi ini kita didik diri kita untuk istiqomah dalam bersedekah. Ya, tapi kan tadi pagi udah lagi. Karena setiap hari, setiap pagi itu malaikat datang kepada kita. Setiap pagi, yang satu malaikat mendoakan orang yang bersedekah, yang kedua mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang bakhil. Dan orang-orang yang ragu, ingat ragu itu ya penyakit hati yang paling berbahaya. Kenapa? Karena iblis hanya bikin kita ragu. Allazi yuwaswisu fi sudur minal jinnati. Ada juga setan dari jenis manusia nakut-nakutin, jangan nanti kamu kan udah banyak anak. Kurang loh duitnya loh, nanti nggak bisa bayar semesteran, kurang sama mahal, banyak. Ada orang kayak gitu ada Ibu, banyak. Tapi beruntung kita punya teman-teman yang soleha semuanya. Ibu kalau pengen tahu kita ini kayak apa orangnya, lihat teman kita. Kalau teman kita bakhil, teman kita suka gosip, itu kita termasuk di dalamnya, nauzubillah. Tapi teman-teman kita Masya Allah orientasi kepada hari akhir. Kamu kok demen banget sih Pak sedekah? Lah paling sedekah Rp1 Allah kasih kita 10. Allah kasih 700 kali lipat. Coba Ibu berdagang dengan siapa yang bisa kasih keuntungan 700 kali lipat? Mau naik haji, mau umroh, ya minta sama Allah. Gimana? Sayang sama yang di bumi, apalagi yang tidak mampu, apalagi yang miskin, apalagi anak yatim. Yang kita kasih bukan ikan, bukan kita kasih makanan aja, kita kasih apa? Makanan, tempat tinggal, pendidikan. Kenapa kita butuh 1 tahun? Karena kita berikan mereka makan, sehingga insya Allah kita terhindar dari orang yang lalai akan sholatnya. Kita memberikan makan kepada fakir miskin, anak yatim. Kita berikan mereka pakaian, kita berikan mereka tempat tinggal. Jadi nanti anak-anak asuh kita nggak tinggal sama kita, tinggalnya di rumah-rumah tahfiz. Nanti Bunda boleh maju ke depan, daftar, nanti ada anak-anak relawan, mendaftar apa? Mendaftar untuk jadi orang tua asuh, sama kayak daftar anak kita sekolah. Nanti kalau didaftar, Bunda dapat nama anaknya Bunda. Nanti kalau Bunda, karena ini tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Medan sampai Makassar. Cita-citanya kepengen dari Sabang sampai Merauke, dan kepengen punya 1 juta anak penghafal Al-Quran di Indonesia. Indonesia kita Bu lagi sedang tidak baik-baik saja. Maka Al-Quran sebagai nur, ya sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai furqan yang akan memberikan cahaya yang menjadikan Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur.
Jadi jangan sangka buruk sama pemimpin-pemimpin kita, tapi sangka buruklah dengan amal kita. Karena pemimpin itu cerminan dari pemilihnya. Kalau pemilihnya nggak amanah, ya pemimpinnya nggak amanah. Tapi kalau pemilihnya amanah, insya Allah pemimpin kita amanah. Jadi mulai dari diri kita sendiri, ya. Dan kalau kita ingin dimudahkan, mudahkan yang di bumi. Apalagi kalau yang mau umroh, iktikaf gitu ya. Saya pernah tuh anak saya bilang, "Mah, aku pengen ke Maroko." Oh, saya kok deg-degan ya. Kayaknya takutnya banyak bahaya di situ gitu. Saya sedekah Ibu atas nama dia. Sedekahnya nggak banyak. Saya bilang, "Ya Rob, dengan wasilah sedekah ini jagain anak saya. Kalau ada yang mau jahatin, gagalin. Kalau dia ada malapetaka, hindarin." Pokoknya doa ibu-ibu deh sama anak yang lagi safar. Itu dia pergi berdua Bu, lagi kuliah waktu itu masih master. Masih jadi mahasiswa. Temennya itu kehilangan paspor, kehilangan tas, kehilangan uang. Sampai anak saya tuh mesti antar dia ke kedutaan di Caracas karena nggak punya uang lagi. Dan di Swedia itu nggak punya nggak punya sense of crisis. Kalau izin tinggal kamu nggak ada, tunggu sampai ada. Ya, saya kuliah mau ujian nggak bisa, tunggu sampai ada izin tinggalnya. Tunggu tuh Bu, nunggunya di kedutaan karena di kedutaan bisa makan, bisa tinggal gratis. Ya, itu sedekah yang tidak seberapa, tapi datang dari kita ibu-ibu yang berupaya kepengen jadi ibu yang bertakwa. Gitu. Jadi kita bantu anak-anak miskin, fakir miskin, anak yatim untuk bisa menghafal 30 juz dan nanti mereka akan mengajarkan kembali anak-anak yang tidak mampu. Terus tuh Bu. Nah, kalau bulan ini ibu belum ada, nggak usah sekarang. Ibu jangan sedih ya, sekarang nggak punya uang. Bisa minggu depan, bisa 2 pekan, bisa habis nanti panen atau habis terima arisan, boleh. Ya. Nanti boleh nggak Bu 2 bulan lagi? Boleh, ya. Tapi jangan sampai kita melewatkan kesempatan emas ini. Dan nggak akan berkurang harta kita, bahkan bertambah. Dan diijabah hajat dan doa-doa kita kalau itu baik buat kita. Setuju nggak Bu? Cuman 7 orang yang setuju. Setuju ya. Jadi saya pengen lihat ibu-ibu yang mau jadi orang tua asuh. Monggo, angkat tangannya, boleh maju. Bunda ke depan nih Bun, Bunda ke depan, kita foto. Nah sekarang boleh foto nih Bun. Jadi ibu asuh foto sama yang ngajakin jadi ibu. Ayo Bu, sedekah tuh diam-diam tangan kanan, tangan kiri kan nggak pernah tahu ya, iya kan? Itu sedekah rahasia bagus. Tapi sedekah terang-terangan itu juga bagus. Kenapa? Kalau Bunda bisa, bismillah saya juga bisa. Kan sama-sama perempuan bertakwa, insya Allah, amin. Ya, jadi ayo Bun, tadi mana yang mau lagi? Monggo Ibu, Bunda kita maju Bunda, kita bakar semangat teman-teman yang mungkin masih ragu. Bunda siapa namanya Bun? Sumaina. Bunda? Jawab Bunda Sumaina, Bunda Agus. Bunda Agus bisa, saya juga bisa, bismillah. Ya, Bunda punya uang nggak? Insya Allah. Karena kemarin di Semarang ada ibu-ibu pijat mau jadi ibu asuh. Saya tanya, ibu udah punya uang belum? Belum lah, belum pijat. Tapi hakul yakin, bulat tekad. Kita luruskan, ada gift ya. Bunda nanti dapat gift ini ya Bun. Ini bagi bunda-bunda yang nanti berkomitmen dikasih semuanya. Mana kameranya mana? Ini Bunda. Ini Bunda. Bunda, ya. Jadi ini nggak mungkin membalas kebaikan hati ibu-ibu. Ini cuma kenang-kenangan bahwa ini hari yang bersejarah. Semoga ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Dan Bunda bisa berwasilah, ya Rob, sedekah ini bisa saya hadiahkan kepada orang tua tanpa mengurangi pahala kita. Buat suami, buat anak-anak yang masih merantau, yang masih belajar di pondok, ya Rob mudahkan mereka untuk menghafal Quran. Kita bisa berwasilah dengan sedekah kita. Ya Bun, kita abadikan dulu. Jazakumullah khairan. Terima kasih Bunda. Nanti dicatat Bunda, nanti ada anak-anak relawan ya, matur nuwun sangat ya. Iya. Iya Ibu. Boleh nanti dihibahkan ada rumah warisan di Sidoarjo. Nanti ini relawan-relawan pejuang-pejuang ini Bu yang membantu kita. Ya. Sami-sami Ibu. Yo, ada lagi Bu yang mau berkomitmen 500.000. Monggo Bu. Maju Bu, 1 orang lagi, tadi sudah 6 orang teman-teman kita. Kalau Ibu
teman-teman kita bisa, bismillah kita juga bisa. Monggo Bu, ya 500.000 sebulan dan tidak mengikat, tidak ada kewajiban apa-apa, ya Bunda ya. Dan bisa dibayarkan kalau Bunda lagi lapang. Misalnya bulan ini lagi sempit, di skip boleh enggak? Boleh. Ya, mari Bunda kasih jalan. Ayo, ada lagi yang berkenan jadi wali santri. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya bismillah. Ya. Saya dulu pertama kali Bu, itu guru saya nunjuk, kamu jadi bu asuh. Aduh. Boleh. Anak-anak, iya. Pokoknya di segala arah Bu, dari 7 penjuru langit sedekah kita, bismillah ya. Jadi dulu saya ditunjuk Pak guru saya, kamu jadi ibu asuh. Lah saya nggak punya penghasilan tetap ya. Terus saya bilang, Ustadz kalau nanti saya nggak punya boleh stop toh. Ya iyalah, kalau misalnya nggak punya mau gimana, mau jalan. Ibu tahu, sampai anak asuh saya selesai S1 jadi sarjana nggak pernah kurang. Tapi nggak pernah lebih juga. Lebih buat saya beli tas itu nggak ada ya. Jadi kalau kita niatnya lurus, udah semua ya. Bismillah ya Bunda ya. Baik, jazakumullah khairan. Nanti dicatat ya Bunda ya. Bunda dicatat, langsung dapat anak asuhnya nanti di WA. Nanti Bunda dikabarin berapa juz nanti yang mereka sudah hafal. Jazakallah khair, makasih banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Dan jangan lupa izin suami ya, Bun, yang punya suami izin ya. Walaupun pakai uang sendiri, ini saya dagang kok, uangku sendiri nggak apa-apa. Nanti suaminya senang punya istri soleha kayak Bunda semua. Jazakallah khair, bisa dicatat Bunda, silakan dicatat. Ada lagi Bu? Ya, ada lagi mau Bunda? Yang di belakang boleh maju, 500.000 1 bulan, nggak ada ikatan apa-apa, nggak ada kewajiban apa-apa. Ya, selapang Ibu. Dan tidak tiap tahun ya Bu, Bunda yang sudah berkomitmen, bukan tiap tahun ya, cuman setahun. Cuman setahun, kecuali nanti kalau Bunda ngapain punya anak lagi. Ada lagi? Monggo Ibu, mumpung ada temannya. Ada? Monggo Ibu, mari 500.000 1 bulan. Monggo Ibu. Ada lagi? Monggo. Dan gak akan berkurang harta kita dengan bersedekah. Ini Bu, kenang-kenangannya. Mari, monggo silakan. Kita abadikan, lo ngajak temen ini. Orang ke surga ngajak temen ya, bukan makan bakso aja, ke surga ngajak temen. Ayo toh, sama-sama toh, bareng-bareng gitu ya Bun ya. Jazakumullah khair, makasih Ibu. Makasih. Makasih banyak Ibu. Ada lagi? Satu lagi? Sini ya Bu ya, Ibu di situ. Kita abadikan, Bunda, mari. Jazakumullah khairan, terima kasih. Bunda nanti dicatat Bunda daftar ya. Sampun? Sampun. Yang belum sampun catat ya. Mari. Ada lagi Bunda? Atau ada pertanyaan? Gimana sih jadi ibu asuh? Nanti kalau saya gini gimana? Ada nggak pertanyaan? Ini apa harus ada ikatan nggak? Atau ini ada kewajiban lain nggak? Enggak ada sama sekali Bunda ya. Dan cuman 1 tahun, bukan tiap tahun. Jadi nanti anak-anak kita setahun sudah hafal Quran, sudah hafal 30 juz, nanti mereka justru mengajarkan kepada anak tidak mampu untuk belajar Quran. Ada lagi? Silahkan. Ya, 500.000 sebulan, banyak juga ya. Ya wes, kalau ada nggak yang mau 300.000 1 bulan? 300.000 1 bulan. Ada yang berkenan? Ada? Atau kalau ibu rasa sendiri rasanya berat, boleh ajak satu majelis taklim. Misalnya saya punya taklim As-Sakinah 10 orang, 20 orang, kita ajak tuh teman-teman kita untuk jadi ibu asuh. Bisa. Jadi boleh sendiri, boleh berdua. Saya kan bestie, ya saya nyantuninnya berdua ya, boleh. Ya, boleh berdua, boleh bertiga, boleh 1 majelis taklim. Boleh 1 RT, boleh. Saya ibu RT nih, nanti saya ajak keluarga saya jadi ibu asuh. Boleh. Ada lagi silakan. Ada? Ayo Bu, 1.
Al-Kafi, ayo, monggo, 300.000 sebulan kan satu grup 10 orang ya, lebih ya. Jadi bisa rame-rame, boleh. Jadi Al-Kafi, majelis taklim ya, majelis taklim Al-Kafi. Bunda sendiri sini, monggo. Jazakallah khair Ibu. Monggo Ibu. Ini perwakilannya aja ya. Ada lagi 300.000 satu bulan. Nggak apa-apa, yang penting kita santunin aja sebisa kita. Boleh Ibu. Jadi nggak harus tiap bulan. Idealnya tiap bulan, tapi tiba-tiba bulan depannya ada uzur. Iya boleh. Boleh, sangat boleh, jadi sangat memudahkan ya Bunda ya Ibu. Nanti ada dari rumah tahfiz yang kasih, nanti Ibu kan dicatat nomor teleponnya, jadi Ibu dapat laporan nama anaknya, silakan. Iya Ibu. Dari 500 juga mau, jadi dari Al-Kafi, dari 400, ada lagi, boleh dikasih jalan Ibu. Jazakallah khair Ibu, hitung aja Bu ya, tuh lagi. Ibu sendirian, Masya Allah sendirian. Saya juga sendirian. Ibu, kita bisa kasih hadiah ya ini, pahalanya buat orang tua kita, ya. Kalau saya jadikan anak-anak saya kakak-kakak asuh, biar adik-adik asuhnya ya halul Quran ini doain kakak-kakaknya, supaya nanti anak-anak kita bisa juga mencintai Quran, menghafal Quran. Ya, doa dari orang-orang yang istimewa. Jazakumullah khair. Nanti dicatat ya Bunda ya, biar Bunda dapat info. Ya, di sini anak-anak relawannya. Boleh ke depan, Mbak. Boleh catat sini? Ya, langsung datang. Makasih banyak Ibu, atur suwun. Ya, jazakallah khair, jazakumullah khair. Makasih banyak Bunda. Makasih Bunda. Ada lagi? Ya. Bunda, boleh catat. Ada lagi Ibu? Ada, silakan. Yang grup Al-Kafi udah diwakilkan. Oh ya. Ada lagi, silakan Ibu. Monggo. Mari. Ayo majelis taklim mana lagi? Majelis taklim? Hidup bersama Al-Quran. Cocok itu. Ya kan ngafal Quran ya. Ini perwakilan ya Bunda ya. Berapa orang anggotanya? 11 bagi 11 ya, misalnya 300.000 bagi 11 kan tidak memberatkan ya. Baik, monggo silakan Ibu. Ibu sudah? Belum? Mari. Ayo mari Ibu, kita abadikan dulu. Nanti boleh catat di sini Bunda. Silakan, sini anak-anaknya bisa dicatat. Ya Bu. Iya. Yes. Iya. Enggak usah. Berarti selama setahun 300. Iya, selama setahun ya. Kecuali kalau Bunda kepengen punya anak lagi boleh. Oh, berarti per anak sih. Nanti Ibu juga bisa tahu nama anaknya, dikasih tahu nanti laporannya. Nama anaknya siapa, berapa juz yang sudah dihafal, perkembangannya. Ya, berarti di WA. Ada lagi Ibu, silakan. 300.000 satu bulan, bisa beramai-ramai, bisa sendiri. Bunda silakan, monggo. Dari kajian apa? Al-Hidayah ya. Dari Al-Hidayah, mewakili Al-Hidayah. Ada lagi? Dari taklim mana lagi? Bunda berkenan, silakan monggo Ibu. Al-Hidayah ya, mewakili ya, satu orang aja ya Bu ya, mewakili ya. Dari Bunda PAUD juga mewakili. Bunda dari sendiri. Ibu, dia dari sendiri. Terima kasih. Ibu dicatat ya Ibu, silakan. Oh belum.
Catat nanti dikasih nomornya Bunda ya. Ini dari Jasa Wisma, mewakili berapa orang Bunda? 15 orang diwakilkan oleh temennya ini. Baik, jazakumullah khair di sana. Iya. Itu nanti Ibu catat di sini. Ya. Jazakillah khair Ibu, ya. Dari Muslimat Arodo. Ya, Bunda dari mana Bunda? Oh, masih minta foto. Oh, ya ya. Satu lagi. Almaratus Saleha. Sudah Maratus tadi. Sudah, Almaratus sudah ya? Sudah Ibu. Baik, ya jazakumullah khair. Jadi kita belajar, kita dapat ilmu, langsung diamalkan ini insya Allah. Mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu, mari. Saya tengah-tengah ya, Ibu sini. Ibu sini. Ya. Jazakumullah khair Ibu. Ada lagi mungkin yang mau rame-rame atau mau sendiri? Monggo. 300.000 udah, 500.000 sudah. Yang 200.000 ada? Sebulan 200.000. Ada yang mau berkenan? Satu orang. 200.000 satu bulan selama setahun. Ya, mau? Ada lagi? Ada lagi 200.000 satu bulan. Monggo Ibu, sini Bu. Ibu sini, aku tengah-tengah. Ada lagi Bunda? 200.000 satu bulan. Ya sakilah khair Ibu. Iya. Ya abadikan. Belum, ya. Ibu udah belum ya? Ibu juga belum ya? Sama. Sini aja kali ya. Baik, jazakumullah khair. Ibu dicatat di depan sini ya dengan para relawan, dengan anak-anak. Silakan jazakillah khair Ibu. Makasih banyak Ibu. Matur nuwun. Ya. Matur nuwun. Ibu berkenan. Yang 200. Jazakillah khair Ibu. Ini Ibu. Bunda silakan monggo. 200.000 satu bulan ada? Ada lagi? Mari Ibu di sini. Sini Ibu. Bapak khair, amin wa ayyaki. Amin, makasih. Ada lagi 200.000 satu bulan. Boleh rame? Boleh Ibu, Masya Allah. Ya Ibu? Boleh Ibu, boleh. Boleh rame-rame, boleh. Nanti perwakilannya aja yang maju ya. Yang maju perwakilannya aja ya Bunda ya. Ini Bunda silakan. Sama? Oh rame-rame, oke. Ada salam dari Ustadz Suhada Ampel. Oh, waalaikumsalam. Nanti minta sama panitia ya.
Jazakumullah khair. Nanti perwakilannya boleh daftar ya. Ibu, 200.000 dibagi 6 kan enak ya? Ya, mudah ya, dibagi-bagi berenam ya. Jadi tidak memberatkan ya. Jazakallah khair. Ada lagi Ibu yang mau beramai-ramai? 200.000 1 bulan? Ada? Ada lagi? Baik. Ada lagi Ibu, silakan. Monggo. Ya. Malah. Bunda ya, sama Jida ya. Baik, jazakumullah khairan, terima kasih banyak-banyak. Matur nuwun ya. Jangan lupa izin ya sama suami. Baik, ada lagi Ibu, 200.000 1 bulan ya. Baik, ada lagi silakan Ibu. Ini yang maju yang jadi ibu asuh dulu ya. Baik, ada lagi? Ibu belum dapat ya? Belum dapat ya? Boleh, maunya berapa? Sebulan berapa? Boleh. Transfer, nanti dicatatnya di situ. Ya, catat Ibu ya. Ya, Ibu. Baik, ada yang mau 100.000 1 bulan? 100.000 1 bulan, ada? Ada yang mau 100.000 1 bulan? Ada? Ibu mau dikasih jalan? Silakan Ibu. Iya. Boleh Ibu, boleh. Oh ini jadi satu ya? Satu perwakilan. Iya. Satu lagi Bunda ini, Bunda. Ini, baik, ya. Masih banyak ya. Monggo Ibu silakan. Baik, dicatat ya Bunda ya, silakan di depan. Mari, sudah. Makasih banyak Ibu. Makasih Bu. Nanti dicatat ya Bunda ya. Belum dapat Ibu? Oh ya, baik. Ya rame-rame aja ya Bun ya, rame-rame aja ya. Sendiri, 100.000. Boleh Ibu. 100.000 sebulan boleh. Boleh Ibu, boleh. Sini Ibu sini Ibu, foto. Baik, jazakumullah khair, makasih banyak Ibu. Ibu catat ya di situ ya. Baik, ada lagi Ibu? Ibu didapat kenang-kenangannya? Udah?
Baik. Ada lagi Ibu? Baik. Ada lagi? Silakan Ibu. 100.000 satu bulan ada? 100.000 satu bulan. Ada yang berkenan? Monggo, daftar Ibu. Ini Ibu. Ibu sendiri. Iya, Ibu sini. Ya, sini boleh. Dia ini belum. Ini belum. Dia yang di belakang. Kasih Bu, kasih banyak. Oh, Masya Allah, sama-sama Ibu. Baik. Oh, waalaikumsalam. Baik, masih ada lagi, Bunda? Masih banyak? Masih banyak yang mau 100.000 satu bulan? Monggo maju. Jam berapa azan? Azan jam berapa? Sekarang jam 11 kurang. Ini azan. Azan 11 lebih. 11. Baik, Ibu, karena waktu azan zuhur akan segera berkumandang, fotonya rame-rame aja ya, silakan rame-rame yuk, mari karena sudah sebentar lagi azan, dia sana. Sini Bu, Bunda di sini silakan, difotoin, silakan, monggo. Baik, jazakumullah khair Ibu, makasih banyak Ibu, makasih banyak. Baik Bunda, Bunda yang nggak mau maju tapi mau bersedekah, Bunda belum dapat ya? Tolong satu belum, jazakallah khair Ibu, ya. Belum dapat lagi satu, ini belum, ya. Bun, jazakallah khair Ibu. Buat bunda-bunda yang mau maju, ya, yang ingin satu bulan 100.000 atau 200.000, di depan ada bunda-bunda yang maju tapi nggak mau maju ke depan, nggak apa-apa. Nanti para relawan ke sana ya Bunda, di belakang ada para relawan, Bunda bisa menghampiri mereka. Dan karena waktu zuhur segera akan datang dan masih dipakai untuk sholat, mesti siap-siap untuk persiapan sholat zuhur. Maka kita akan sudahi pertemuan kita dan saya juga ada kajian berikutnya pada zuhur ini. Doakan sehat ya Bu. Ini loh leherku ini kayak kalau orang Jawa bilang salah bantal ya. Jadi ya itu jelek banget namanya sih tengeng. Jadi didoain biar cepat sembuh sehat-sehat ya Bunda ya. Bunda sehat. Dan karena saya yang paling banyak ngomong pasti paling banyak salahnya deh. Jadi mohon bukan pintu maaf ya Bu. Bu. Maafin yo, benar yo, kan berorientasi kepada hari akhir, nanti di hari hisab nggak ada yang komplain ya, itu Bunda Asih menyakitkan hati saya gitu. Kalau ada yang disakitkan dimaafin ya Bu, dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.